Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Masih pakai sepatu murah? Konnichiwa, balik lagi sama gue Oki di konten Detective Shoe dari Shoe Workshop. Gimana nih, Kangki story singkiran kemarin recommended banget ya? Soalnya gue liat-liat, kalian itu nungguin banget sepatu ini. Udah desain yang keren, ditambah dengan harganya yang murah. Wajar banget sih, sepatu ini tuh jadi bulan-bulanan masyarakat semuanya. Tapi emang boleh ya, matok harga semurah itu. Apakah ini teknik brand lokal supaya nggak tersaing dengan brand lain? Secara masyarakat kita itu kan memang senengnya sama sepatu yang murah-murah. Coba kita ulik lebih dalam. Sementara pedagang barang bekas hasil impor di Samarinda, Kalimantan Timur berharap pemerintah mengkaji ulang larangan impor barang bekas. Saya sudah bicara dengan teman-teman e-commerce supaya tidak lagi mereka ikut menjual produk-produk atau sama-sama pakaian dan sepatu di e-commerce. Sepatu yang harganya murah, gue bisa bilang ini tuh pro dan kontra yang gak bakalan pernah berakhir kayaknya. Karena belakangan ini tuh cukup meresahkan ya, dimana banyak banget seller-seller yang jual entah itu barang second atau barang impor KW yang produknya itu perlu dipertanyakan banget. Karena gue yakin banyak di antara lo semua yang pengen banget gitu pakai barang-barang branded tapi dengan harga yang terjangkau. Tapi di sisi lain, kualitas sepatu tersebut itu tentu perlu dipertanyakan. Atau malah nothing tulus. Banyak realita yang mau nggak mau kita tuh harus terima. Dimana banyak banget sepatu KW yang dijual dengan mudah dan murah di marketplace atau di pinggir-pinggir jalan. Selain itu, menurut gua ada dua golongan masyarakat yang sering beli produk kayak gini. Pertama, golongan yang nggak tahu tentang ori KW dan membeli karena butuh. Golongan kedua adalah orang yang memang pengen tampil branded dengan budget pas-pasan, tapi gengsi pakai brand sepatu lokal. Nah, si golongan kedua ini yang parah memang. Asli. Kita semua harusnya sih sepakat ya kalau sepatu yang dijual dengan harga murah ini punya pro dan kontranya masing-masing. Pro terhadap sepatu murah bisa gue bilang jadi alternatif lah buat kalangan ekonomi terbatas yang tidak menjadikan sepatu ini sebagai barang primer mereka. Untuk sandalnya ini berbahan apa ini, Pak? Ini dari kulit mas, sapi mas. Oh, dari kulit sapi. Iya. Terus untuk harganya ini berapa ini, Pak? Untuk sandal kulitnya 85. So, sepatu murah itu bisa dibilang jadi pilihan yang nggak mengecewakan buat mereka. Even dalam waktu singkat, sepatunya juga bakal rusak gitu. Produsen atau seller juga cukup diuntungkan dengan menjual produk murah karena sepatu mereka jadi lebih mudah terjual atau minimal dilirik sama pelanggan. Yang artinya, omset mereka itu ada terus untuk menjalankan produksi atau menjual sepatu. Harga sepatu buatan Indonesia meningkat selama beberapa tahun terakhir dan lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Nah, kemudian kita ke kontranya nih. Sepatu murah ini bisa dibilang merugikan konsumen juga karena dengan harganya murah, pasti ada aspek yang dipertaruhkan. Entah itu dari konstruksinya, dari materialnya, dan lain-lain lah. Tapi di sisi lain, passion pelaku usaha sepatu juga nggak diberdayakan secara maksimal. Karena cuma diminta buat bikin sepatu yang biasa-biasa aja. Yang akhirnya berdampak kepada brand lokal yang harus jual sepatu mereka dengan kualitas yang dipertimbangkan tapi dengan keuntungan yang sedikit per artikel sepatunya. Indonesia has decided to crack down on illegal import of second-hand shoes. Indonesia's Industry Ministry has issued a statement titled Dismantling the Scandal of Illegal Import of Used Shoes. Brand lokal ini nggak bakalan punya kesempatan mengembangkan produk mereka sendiri untuk jadi jauh lebih baik. Kalaupun ada, brand lokal bakal lebih mengandalkan material dari luar negeri, terutama dari Cina, dibandingkan material bahan baku dari dalam negeri. Alasannya jelas karena material dari Cina itu bisa dibilang sangat murah dibandingkan material yang didapat di Indonesia. Walaupun sebenarnya Cina dapat bahan mentah dari Indonesia juga sih. Kalau gini terus, ya brand lokal kita nggak bakalan pernah mandiri, dan uang bakal terus-terusan berputar ke luar negeri, bukan di Indonesia sendiri. Ini yang bikin gue merasa kalau sepatu murah ini bakalan jadi bom waktu yang suatu saat bakal membunuh brand lokal. Kita tunggu aja. Duar! Yang dikeluhkan oleh para rekan-rekan yang memang mereka mayoritas menjual dalam negeri, ada persoalan juga di mereka, di mana seperti import sepatu maupun import garment itu banyak yang diduga
masuk secara ilegal. Banyak alasan lah kalau masyarakat Indonesia ini harus disuapin dulu sama produk yang murah baru mau beli. Kaos kaki 10.000 4 pasang, sepatu obral 50.000 di pinggir jalan, sampai tas branded KW di pasar yang ditawar sampai modar. Nah, mindset kayak gini yang agaknya udah mendarah daging banget di masyarakat kita. Itu juga yang terjadi sama brand sepatu lokal yang dicap harus murah, tapi pengen kualitas yang gak murahan. Kalau gini terus, brand lokal kapan majunya dong? Udah HPP yang mereka keluarin buat produksi dibikin semepet mungkin, masa ambil laba yang sedikit juga? Gua tahu ada brand lokal yang udah mandiri dan bisa R&D produksinya sendiri. Tapi alasan kita nggak terlalu dukung brand tersebut karena selain harganya yang kurang layak di harga segitu, ada penurunan kualitas yang bikin konsumen nyesel sama produk tersebut. Kalian tebak aja sendiri brandnya apa. Cuman yang jadi masalah itu dengan mindset kayak gini, brand lokal pun sampai harus menekan laba yang mereka dapat demi dapetin hati konsumennya dulu. Ya kalau gini ceritanya, brand lokal nggak bakalan pernah maju dong. Makanya gue berpikir kalau mindset kayak gini, itu harus banget dihilangin buat memajukan brand lokal. Karena gue lihat sendiri gitu, betapa banyak netizen yang bilang kalau brand lokal itu sudah seharusnya murah, gak boleh mahal. Overpriced boleh, overpriced boleh. Tapi mahal dan murah itu sesuatu yang relatif dan subjektif nggak sih? Contohnya nih, kalau kalian lihat sepatu Adidas atau Nike official di marketplace yang harganya itu 700.000, kalian pasti bakal bilang murah dan bakalan berusaha untuk dapetin sepatu itu. Sampai lo bela-belain paylater kan. Tapi giliran brand sepatu lokal yang baru matok harga 500.000, banyak orang yang bilang kalau itu kemahalan. Serba salah kan? Now, there are two main considerations you have to make when you're looking to start a new sneaker brand: design and production. Bahkan di pasar-pasar juga banyak yang pakai Jordan. Ibu-ibu belanja aja ada yang pakai Jordan kan. Hah? Emang ada? Ya Jordan, kembali ke bahasa awal tadi. KW! Realita tentang pasar sepatu murah dan murahan di Indonesia dengan mindset masyarakat yang harus murah. Ini gue rasa jadi satu kesinambungan yang menunjukkan kalau market sepatu murah kayak gini pasti ada dan akan selalu ada. Dan banyak penjual dan distributor yang akhirnya memanfaatkan momen ini untuk dapetin keuntungan sebesar-besarnya. Fenomena seller sepatu murah di TikTok Shop yang katanya bakal balik lagi, atau marketplace lain dah. Bisa jadi contoh konkret tentang kondisi pasar sepatu Indonesia saat ini. Realita ini yang bikin gua resah sama produsen yang sedang atau udah membangun brand mereka sendiri. Tapi harus memberikan harga yang super murah untuk si konsumennya. Contohnya nih, ada salah satu brand yang konon katanya jualan sepatu kulit, dan gua rasa itu brand punya mereka sendiri gitu. Tapi harga yang dikasih ini luar biasa, sangat murah. Cuman 35.000. Pasti kalian nganggapnya ini nipu kan? Tentu benar. Sedangkan sepatu kulit formal, harganya tuh cuman sekitar 120 ribuan. Ini kan bikin gak habis thinking ya. HPP-nya berapa? Bayar karyawannya berapa? Mereka harus sampai segitunya loh. Cuman biar konsumen itu mau ngelirik brand sepatu mereka. Gua cuman overthinking, berapa lama ini brand bisa bertahan dengan kondisi kayak gini. Belum lagi kualitas yang ditawarkan dengan harga segitu, udah nothing tulus, walaupun banyak lusuk. Dan kalau sampai dikasih bintang 1 sama konsumen, udah auto stress nih orang. Hal yang kayak gini yang akhirnya bikin brand lokal ini susah banget buat maju. Banyak orang yang masih berpikir kalau make brand luar dengan harga yang mahal, itu udah terjamin kualitasnya dan bisa meningkatkan derajat si pemakai. Tapi giliran brand lokal, mereka harus dibuat semurah-murahnya, tapi harus dengan kualitas yang mumpuni. Ini pemikiran yang kolot banget dan harus diubah dari dalam diri kalian. Belum lagi nih, kita lagi dihadapkan banget dengan banyak isu lingkungan dan iklim yang udah gawat banget. Mulai dari pemanasan global sampai pencemaran lingkungan, ini lagi jadi isu yang hangat banget di samping tragedi yang melanda saudara kita di Timur Tengah. Dengan mencintai produk lokal terlebih dahulu, menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk memperbaiki lingkungan dan mengurangi emisi. Karena perlu diketahui, produksi di negara kita ini masih tergolong lebih ramah lingkungan lah dibandingkan dengan negara-negara industrial lain. Seperti Cina. Ya walaupun belum pinter dalam mengelola limbah, tapi setidaknya better lah. Tapi ironi kayak gini tuh bisa kita hentikan kalau kita semua ini punya mindset yang sama terhadap produk lokal dan mendukung perkembangan mereka. Harga oper 500.000 dikit udahlah, gak usah ngeluh gitu. Karena kalau kita gak beli produk mereka, ya dari mana mereka bisa mengembangkan produk mereka atau bisa terus menjalankan produksi. Kalau pemikiran kita gini terus, ya lama-kelamaan brand lokal Indonesia ini akan terus kalah di negara mereka sendiri karena produk yang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Kesimpulannya, gue gak melarang lo semua untuk mengincar produk yang murah
Karena harga murah itu relatif banget. Dan menurut gua brand lokal sekarang itu udah cukup terjangkau kok. Dengan kualitas yang lumayan mumpuni banget. Dibanding kalian semua beli sepatu yang murahan dengan QC yang masih sangat dipertanyakan. Brand lokal kita yang sedikit lebih mahal dari produk impor atau KW lokal menurut gua lebih affordable untuk mereka yang gak mentingin gengsi daripada produk fashion yang mereka pakai. Makanya kontribusi kita sebagai konsumen ini sangat dibutuhkan brand lokal untuk bisa survive di negara mereka sendiri. Gak mau dong negara kita terus-terusan jadi pasar brand-brand besar atau sepatu impor Cina. Sedangkan brand lokal kita sendiri lagi kesulitan untuk memasarkan produk mereka dan malah harus punya banyak pesaing di saat lagi keren-kerennya. Makanya dengan mencintai produk lokal terlebih dahulu dan menghilangkan mindset brand lokal harus murah, ini bakal membantu banget, bukan cuman buat brand, melainkan banyak aspek yang juga terdampak baik karena kita. Makanya gak bosan-bosan gue sampaikan dan gue gaungkan, cintailah produk lokal kita sendiri. Akhir kata gue pamit undur diri. Otsukara Sema Desita, sepatu Cina KW Super Fashion Supreme dan lain-lain. Allahu Akbar, Shadaqallahul Azim. Waalaikumsalam, Mamang.